Kalian lagi cari apa ini? Ini kita lagi jadi detektif langsung mencari harta karun. Wah, harta karun apa? Coba kita tanya ya sama adik-adik di rumah, pasti mereka mau bantu kita. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu ya mereka ya. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Kalian apa kabarnya adik-adik? Semua seneng ya, sukacita karena kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga bersukacita ya, senyumnya lebar karena Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Sebelum kita sama-sama bantu cari harta karunnya, kita mau semangat dulu ya, stretching sedikit sambil kita nyanyikan satu pujian, kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Adik-adik sudah semangat semua ya pagi ini. Bersyukur adik-adik kalau Tuhan kasih kekuatan, kesehatan. Jadi hari ini kita bisa bangun pagi memuji Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Yuk semua kita lepas tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Tuhan, pagi ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Lause, yuk kita mulai cari harta karunnya. Teman-teman di rumah pasti mau bantu kan? Wah, ini ada petunjuknya. Coba kita baca sama-sama ya. Tebak judul lagunya dan nyanyikan. Aku bisa dibuka, dibaca, aku juga bisa bertumbuh dan berbuah. Apa ya? Aku tahu, pasti ku buka Alkitab. Wah, betul. Lagunya tentang firman Tuhan yang kita baca dan ada dalam hidup kita. Memimpin apapun yang kita lakukan supaya semuanya sesuai kehendak Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagunya pakai gerakan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Yuk kita baca ya apa isinya. Tebak judul lagunya dan nyanyikan. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Artinya apa ya? Aku kok nggak ngerti. Ini sebuah lagu yang menceritakan sesuatu yang besar sekali, yang lebih luas dari lautan samudra, lebih tinggi dari langit cakrawala. Apa ya kira-kira adik-adik? Kasih Yesus, Elsa. Wah, betul. Ada satu lagu yang indah sekali kata-katanya tentang kasih Yesus. Judulnya Tak Terbatas. Kita sama-sama belajar ya buat adik-adik yang belum tahu lagunya. Semusim berlalu, namun kau selalu di harapanku. Sia setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu di harapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Betul ya adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu besar sekali. Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Iya, Elsa. Tuhan Yesus selalu baik buat Felisa. Tuhan juga selalu baik buat Syasya. Iya, Tuhan baik juga buat setiap adik-adik yang di rumah. Oh iya, Elsa. Ini aku nemu petunjuk lagi. Kalau kita bisa selesain, nanti bisa dapat loh harta karunnya. Oh iya, yuk kita baca petunjuknya sama-sama ya. Tebak judul lagunya dan nyanyikan. Surat cinta dari Tuhan buat semua orang. Kira-kira lagu apa ya ini? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Semua cintanya Tuhan itu ditulis di mana ya? Di dalam Alkitab, Elsa. Wah, betul. Satu buku yang indah yang bisa kita punya. Isinya kebenaran firman Tuhan. Wah, iya, Elsa. Felisa jadi ingat ada lagunya. Syasya juga. Lagunya judul Alkitab Buku Terindah. Wah, iya betul. Sama-sama kita nyanyikan ya lagunya. Tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, cerita dari Tuhan untukku dan
ada di dalam hati kita. Wah, tahu ndak adik-adik, apa yang terindah yang ada dalam hati kita? Tuhan Yesus langsung. Wah, iya betul. Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kita, mau disalib untuk menebus dosa Lause dan adik-adik semua. Itu harta terindah dalam hidup kita ya. Kita sama-sama mau dengarkan hari ini adik-adik. Firman Tuhan mau cerita apa sama kita? Oke, langsung. Sebelumnya kita mau berikan persembahan ya adik-adik ya. Persembahan bisa kalian transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Tuhan berikan pada hari kemarin sampai sekarang ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati hari ini kami yang akan mendengarkan sekedar dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati agar kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, thank you ya adik Evan yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka di hari ini. Nah, Lause berharap adik-adik semua sehat ya, dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini bacaan kita terambil dari pertama Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Tapi Lause hanya membacakan beberapa ayat saja. Ayat yang ke-9, 10, dan 20. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Adik-adik, apa yang paling mencemaskan seluruh dunia di akhir tahun 2019, bahkan sampai saat ini? Betul, COVID. Apa yang diharapkan manusia dengan adanya COVID ini? Ya, COVID segera berlalu dan kita pun segera disuntik vaksin. Nah, semua itu adik-adik ya butuh sebuah proses. Dan menunggu adalah sesuatu yang tidak mudah. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang menunggu apa yang kita butuhkan. Dalam Alkitab ada kisah tentang Hana, di mana ia pun cemas dengan apa yang dia nantikan, dengan apa yang dia butuhkan, yaitu menanti lahirnya seorang anak dari rahimnya sendiri. Kita tahu ya, Elkana adalah suaminya, dan Elkana ini mempunyai satu istri lagi ya, yang lain yaitu Penina. Kalau Penina memiliki anak, sedangkan Hana tidak. Nah, adik-adik, setiap Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa, Penina selalu menyakitinya. Ya, hal itu terjadi terus ya, menerus dari tahun ke tahun. Hana selalu menangis dan tidak mau makan setelah disakiti Penina. Di rumah Tuhan
Hana berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Dan dia bernasar kepada Tuhan. Ya, jika diberikan anak laki-laki, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-11, ya. Kemudian ya, bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat ya, kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, adik-adik, dalam doa Hana, ya, dia berkata, perhatikanlah sengsaraku. Ya, Hana di sini benar-benar curhat sama Tuhan. Dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan Penina, dan ia benar-benar menanti seorang anak. Adik-adik, Hana tetap bersabar menanti jawaban Tuhan. Dia terus pergi ke bait Tuhan, ya, walaupun dia harus menahan sakit hati, ya, sakit atas apa yang dilakukan Penina kepada dia setiap kali dia ke bait Tuhan untuk berdoa. Imam Eli yang menjadi imam di bait Tuhan menyangka bahwa Hana mau kolek anggur, ya, karena bibir Hana saja yang bergerak-gerak. Tapi Hana menyampaikan bahwa Hana tidak mabuk karena saking cemas dan sakit hati, sehingga dia berbicara lama, ya. Di ayat yang ke-16 dia berkata, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Nah, adik-adik, dalam penantian yang begitu panjang, ya, akhirnya Hana diberikan anak, ya. Tuhan mendengar doanya walaupun dia menanti begitu lama, ya. Setahun kemudian, ya, baru dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan Hana menamai dia Samuel, ya, yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Adik-adik, kita manusia ada kalanya tidak sabar menanti suatu jawaban. Apalagi hampir setahun kita berada di masa pandemi. Kita lagi berharap-harap cemas, ya, adik-adik. Kapan ya kita bisa segera disuntik vaksin, ya? Kapan ya pandemi ini akan cepat berlalu? Apa yang harus kita lakukan saat menanti jawaban Tuhan bagi kita? Apakah kita tetap mengeluh, marah, sedih, ya? Atau apakah ada waktu-waktu teduh kita secara pribadi dengan Tuhan, mendoakan agar biar kehendak Tuhan yang jadi dalam masalah pandemi ini? Adik-adik, marilah kita terus berdoa dan berdoa, menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan selalu indah, dan kita harus terus belajar bersabar. Ya, mungkin, ya, selama ini kita sudah mendoakan, ya, agar pandemi ini, ya, berlalu, ya. Tapi sampai saat ini, ya, pandemi masih ada, ya. Mungkin kita tidak tahu lagi harus berdoa seperti apa. Ya, ada satu ayat firman Tuhan, ya, di mana Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri
berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, adik-adik, biarlah kita terus datang kepada Tuhan dalam waktu-waktu teduh kita. Saat ini, Rosa mengajak adik-adik untuk sama-sama mendoakan bangsa kita ya dalam menghadapi pandemi ini. Sambil instrumen lagu Mampirlah Dengar Doaku diputar, apapun yang Roh Kudus taruh, apapun yang Roh Kudus ingatkan di hati kita, mari kita bawakan itu dalam doa. Dan nanti Rosa akan tutup dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak Tuhan, dengan segala permohonan yang kami naikkan kepadamu. Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu atas semua yang terjadi bagi kami umat-Mu. Bapa, biarlah Tuhan lewat semua yang kami alami, kami hanya terus dan terus berharap kepadamu. Kami datang berdoa, memohon kepadamu Tuhan. Biarlah iman dan percaya kami semakin hari semakin teguh kepadamu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus bersabar dalam melewati berbagai masalah hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, Tuhan pun akan menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Kami hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami hanya mengandalkan hanya Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang maha besar, Allah maha mulia, Allah yang maha setia, Allah yang selalu dan senantiasa mempedulikan umat-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan ingatkan kepada kami anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin memegang akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada akhirnya kami akan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan terus dan terus memiliki waktu-waktu teduh bersama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ampunilah segenap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.